Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue di sini, Guswa Motolovers, di channel otomotif yang akan selalu membahas dunia permotoran. Oke guys, sesuai dengan judul, kali ini gue akan membahas salah satu moge pabrikan asal Kawasaki yang bisa dikatakan paling murah di kelasnya. Jadi memang moge ini cukup ikonik guys, bahkan sudah menjuarai juara WSBK atau Superbike sebanyak 5 kali. Kira-kira motor apa? Oke, langsung saja kita ke video penjelasannya. Ini dia. Guys, siapa sih yang nggak kenal dengan Superbike yang satu ini? Yaps, ini merupakan moge dari pabrikan asal Kawasaki yang bisa dikatakan paling murah di kelasnya untuk saat ini, yaitu Kawasaki Ninja ZX-10R. Jadi, Kawasaki ZX-10R ini sudah beberapa kali ganti model ya guys, dari tahun ke tahun, bahkan untuk seri balapnya pun juga ada guys, yaitu Kawasaki Ninja ZX-RR atau versi racingnya dari Kawasaki ZX-10R, di mana motor ini selalu mendapatkan juara dunia di kancah balap WSBK 5 kali berturut-turut. Meskipun dari segi mesin sama, yaitu dengan ZX-10R 1000cc, tetapi pasti ada perbedaan untuk komponen mesin maupun teknologinya. Karena dari namanya saja sudah beda guys, yaitu ada imbuhan R-nya gitu ya. Jadi ZX-10R dan ZX-10RR. Dari segi velgnya pun untuk ZX-10RR itu sudah beda ya guys ya, dengan ZX-10R biasa. Kawasaki Ninja ZX-10R ini berkapasitas mesin 1000cc, lebih tepatnya 999cc, 4 silinder segaris, DOHC 16 katup berpendingin cairan, dengan desain begitu sporty dan aerodinamis, serta dengan fitur yang begitu melimpah. Diantaranya ada ABS, ada launch control, ada dimmer switch, immobilizer, alarm, KTRC atau Kawasaki traction control, dan juga speedometer yang full digital. Kawasaki ZX-10R ini memiliki tenaga yang cukup buas guys, makanya motor ini bisa mendapatkan 5 kali berturut-turut juara WSBK. Tenaga motor ini mencapai 210 horsepower di RPM 13.800 dan torsinya ialah 114,9 Nm di RPM 11.500. Kapasitas tangkinya cukup besar guys, 17 liter, dan rasio kompresinya yaitu 13:1. Lantas, apa sih yang membuat ZX-10R ini paling murah dari 1000cc pabrikan yang lain? Oke, kita bahas di sini guys. Jadi, Kawasaki ZX-10R ini merupakan Superbike 1000cc yang paling murah di kelasnya untuk saat ini. Padahal khusus dari pabrikan Jepang ada juga Yamaha R1 ataupun R1M, dan dari Honda ada CBR 1000 RRR atau CBR 1000 Triple R. Tapi secara perbandingan harga itu terpaut cukup jauh guys. Untuk R1M saat ini harganya hampir 800 jutaan lebih. Sedangkan untuk CBR 1000 Triple R tembus 1,1 miliar guys, lebih gila dari harga ZX-10R. Bisa dapat 2 motor ZX sekaligus ya guys ya. Secara spesifikasi jauh berbeda dengan Yamaha R1 dan juga CBR 1000 Triple R. Yang membedakan hanyalah mungkin salah satunya ialah shock depan sudah menggunakan full electronic Öhlins. Sedangkan kalau ZX-10R itu masih menggunakan upside down biasa bermerek Showa SFFBP. Nah, kalau kita bandingkan dengan Superbike Eropa seperti BMW S1000RR dan BMW M1000RR, dari Italia ada Ducati Hupor S, itu sama 1000cc juga. Yang membedakan mungkin salah satunya yaitu dari segi teknologi maupun beberapa part yang lain, dan tentunya dari segi pajak ya guys ya, karena motor ini pabrikan Eropa. Yang jelas kemungkinan alasan yang utama ialah dari segi pajak ya guys ya, karena kalau membeli moge kalau di wilayah Asia mungkin masih murah pajaknya, tidak terlalu mahal. Kemudian kalau untuk di Eropa, pembelian dari Indonesia pasti akan jauh lebih mahal gitu ya, karena mungkin salah satunya dari segi jarak ataupun pajaknya yang berbeda gitu ya guys ya. Karena pajak di Eropa sama di Jepang itu kendaraan sudah pasti lebih mahal, karena di Indonesia itu motor di atas 250cc itu kena pajak PPNBM atau pajak barang mewah ya guys ya. Nah, jadi jika teman-teman mempunyai uang 550 jutaan, teman-teman sudah bisa mendapatkan Kawasaki Ninja ZX-10R. Tapi kalau teman-teman pengen pabrikan Eropa atau Italia, teman-teman harus menyiapkan kurang lebih 1 miliaran guys. Nah, jadi mungkin itu informasi mengenai kenapa Kawasaki ZX-10R
jauh lebih murah dibandingkan dengan 1000 cc yang lainnya. Itu dia tadi penjelasan mengenai Kawasaki Ninja ZX-10R atau Superbike 1000 cc yang bisa dikatakan paling murah di kelasnya untuk saat ini. Karena jika kita bandingkan dengan beberapa moge pabrikan yang lain, Kawasaki ZX-10R ini paling murah guys, bagi yang punya duit tentunya ya. Di angka 550 jutaan harganya untuk saat ini on road Jakarta, teman-teman sudah bisa mendapatkan Superbike ikonik yang satu ini. Bahkan motor ini sudah 5 kali menjuarai dunia WSBK, tetapi yang digunakan untuk balap ini memang serinya beda ya guys ya, yaitu Kawasaki Ninja ZX-10RR. Jadi ada imbuhan R-nya atau versi racingnya dari Kawasaki ZX-10R. Karena memang dari spek mesinnya tentunya sama memang 1000 cc, tetapi pasti ada komponen yang membedakan baik dari teknologi maupun dari beberapa komponen mesin yang ada di dalamnya. Nah guys, jadi Kawasaki ZX-10R ini kenapa bisa dikatakan paling murah dibandingkan dengan Superbike yang lain? Mungkin salah satunya ialah dari segi pajaknya terutama ya. Karena memang pembelian moge dari Jepang, dia CBU Jepang dibandingkan dengan CBU dari Eropa, contohnya seperti BMW atau Ducati dari Italia gitu ya, biasanya akan jauh berbeda. Mungkin kalau masih wilayah Asia itu pajaknya masih murah, tidak terlalu mahal dibandingkan dengan pajak pembelian dari negara Eropa sana, atau mungkin dari Amerika seperti Harley Davidson, itu pasti pajaknya sudah beda guys ya. Karena pajak ZX-10R ini, jadi melihat beberapa postingan teman-teman ya yang mengunggah berapa sih pajak dari Kawasaki ZX-10R per tahun, itu kurang lebihnya sekitar 8 jutaan guys. Dibandingkan dengan BMW dari pabrikan Eropa ataupun Ducati, itu selisih kurang lebihnya sekitar 2 jutaan, itu hampir 10 jutaan guys. Apalagi Harley Davidson dari Amerika itu jauh lebih mahal. Nah sebenarnya memang kalau masalah pajak tahunan ini itu tergantung dari nama si pemilik motor ini. Apabila teman-teman yang sudah kena pajak progresif, itu artinya teman-teman sudah memiliki beberapa motor atas nama teman-teman sendiri, makanya pajaknya lebih mahal. Tapi meskipun tidak kena progresif, pajak motor Jepang maupun dengan Eropa itu pasti berbeda. Nah, jadi mungkin itu salah satu alasan kuatnya kenapa ZX-10R ini bisa dikatakan paling murah di kelas 1000 cc yang lain. Memang masih ada gitu ya pabrikan Jepang 1000 cc yang lain, harganya juga lumayan mahal guys. Salah satunya itu Yamaha R1 dan juga R1M. Kalau R1 biasa sekitar 600 jutaan. Kalau yang versi M-nya atau Yamaha R1M itu hampir 800 jutaan lebih guys untuk saat ini ya. Dan kabarnya yang sayangnya ini ya, R1M maupun R1 akan discontinue guys. Memang kabar ini sudah beberapa minggu yang lalu ya dikabarkan bahwa Yamaha R1 maupun R1M ini akan disuntik mati atau di discontinue atau sudah tidak diproduksi lagi. Tapi tenang aja, karena memang dari pihak Yamaha pusat sudah menyiapkan penggantinya, yaitu Yamaha YZF-R9 atau versi sportnya dari Yamaha MT-09 guys. Memang ini hanya 3 silinder gitu ya, tetapi masih sama jenis mesinnya yaitu CP3 atau crossplane 3 silinder. Tetapi yang jelas suaranya tetap beda ya guys ya, namanya 3 silinder dengan 4 silinder itu pasti ciri khasnya berbeda. Nah makanya sangat disayangkan gitu ya. Ini yang pasti akan jadi bahan gorengan guys ya. Maksud bahan gorengan ialah motor ini akan jauh lebih mahal harganya apabila teman-teman akan membeli Yamaha R1 ataupun R1M. Nantinya motor ini akan dimahalin gitu ya, namanya juga barang kolektor gitu ya, atau barang yang sudah tidak ada lagi pastinya akan dinaikin terus harganya. Nah kemudian ada lagi pabrikan asal Jepang 1000 cc juga, yaitu CBR 1000 Triple R. Ada yang versi RR nya yang biasa itu CBR SP1 gitu ya, itu harganya bisa hampir 700 jutaan guys. Artinya kan selisih masih jauh gitu ya dengan Kawasaki ZX-10R gitu ya. Apalagi yang versi Triple R nya guys ya, atau Honda CBR 1000 Triple R, itu untuk saat ini dijual dengan harga 1,1 miliar guys. Gokil nggak tuh harganya, bisa membeli 2 motor ZX-10R sekaligus gitu ya. Lantas apa sih yang membuat CBR 1000R atau CBR 1000 Triple R ini mahal gitu ya? Yang jelas mungkin kalau dari segi pajak artinya tidak terlalu terpaut cukup jauh gitu ya, karena memang masih sama-sama pabrikan asal Jepang gitu ya. Mungkin salah satunya ialah dari segi komponen mesin atau dari segi beberapa part yang ada di motor tersebut. Salah satunya ialah sudah menggunakan full electronic Kohlins untuk bagian shock depannya. Kalau ZX-10R biasa itu kan masih menggunakan shock dari Showa gitu ya, meskipun sama-sama sudah upside down tetapi jenisnya beda. Artinya dari shocknya aja itu harganya sudah cukup lumayan jauh bedanya guys. Nah kemudian kalau untuk dari segi pabrikan yang lain juga ada dari Suzuki GSX 1000R gitu ya. Memang di Eropa sana kabarnya motor ini juga sudah disuntik mati guys, atau sudah tidak diproduksi lagi. Bahkan kemarin ada yang masuk ke Indonesia itu Suzuki GSX-R 1000R, yaitu tahun 2022, warna biru putih. Kalau nggak salah ada di salah satu showroom moge di Indonesia.
itu harganya nggak diumumin sih berapanya, yang jelas jauh lebih mahal karena motor ini jarang gitu ya masuk ke Indonesia. Nah, jadi itu dari pabrikan Jepang, pesaingnya dari ZX Explorer itu ada semua guys ya. Harganya cukup lumayan lebih mahal dibandingkan dengan ZX10R. Di antaranya yang tadi ada R1M atau R1 biasa, ada Saber 1000 SP1 atau Saber 1000 Triple R atau Suzuki GSX-R 1000R yang terbaru dari tahun 2022. Nah, ketika dibandingkan dengan Superbike dari pabrikan yang lain seperti BMW M1000RR ataupun dari Ducati V4S gitu yang terbaru, itu harganya cukup lumayan terpaut jauh juga. Kalau harga BMW M1000RR itu kemarin ada di salah satu Muge juga, showroom Muge gitu ya di Indonesia, itu nyentuh harga 2,5 M guys. Jadi lebih mahal, jauh lebih mahal, bisa membeli 5 kali lipat sekaligus ZX10R guys. Nah, jadi tinggal teman-teman mau pilih yang mana gitu ya. Kalau mungkin kalau yang orang-orang yang hobi gitu ya, ditambah dengan adanya duit gitu ya, pasti tetap akan dibeli gitu ya. Nah, apabila dibandingkan dengan Ducati V4S atau yang terbaru ini, untuk yang versi biasa aja kan ada Ducati V4S itu banyak guys jenisnya, ada yang versi base-nya atau V4S yang S-nya gitu ya, yang terbarunya lagi itu harganya hampir 1 M-an lebih gitu ya. Apalagi yang V4R-nya atau versi racingnya itu sekitar 2,5 M juga, itu hampir sama dengan BMW M1000RR yang terbaru itu tahun 2023. Nah, artinya kan perbedaannya cukup lumayan, bukan lumayan lagi, memang cukup lumayan jauh banget gitu ya perbedaannya antara ZX10R dengan pabrikan Superbike asal Eropa maupun dari Italia. Nah, jadi intinya itu dia guys ya, informasi mengenai kenapa sih harga ZX10R ini kok jauh lebih murah dibandingkan dengan Superbike dari pabrikan yang lain. Padahal kalau ngomongin masalah fitur gitu ya guys ya, sebenarnya ZX10R ini nggak kalah jauh dengan pabrikan yang lain gitu ya. Bahkan motor ini sudah 5 kali menjuarai kejuaraan WSBK atau Superbike gitu ya. Artinya motor ini bukan sembarang Superbike biasa gitu ya, meskipun harganya murah tetapi ya tidak murahan gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini memiliki uang 550 jutaan, teman-teman sudah bisa mendapatkan Superbike yang sangat ikonik ini, yaitu 1000 cc 4 silinder pabrikan asal Kawasaki yang terkenal dari dulu, yaitu nama ninjanya, yaitu memang Kawasaki memang dari dulu mempertahankan motor sportnya gitu ya, produk-produk sportnya. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan buat teman-teman semuanya penghobi Superbike khususnya 1000 cc. Mungkin itu salah satu pilihan ya buat teman-teman yang ingin membeli Superbike 1000 cc tetapi dengan biaya yang di bawah 1 M-an, yaitu teman-teman bisa mendapatkan Kawasaki Ninja ZX10R. Oke guys, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe tentunya guys ya. Karena di channel ini banyak sekali informasi seputar dunia permotoran maupun bahas motor-motor keluaran terbaru. Jika teman-teman punya ide atau ingin membahas motor apa atau mereview motor apa, silakan teman-teman tinggal komen di bawah aja. Jangan lupa teman-teman follow juga Instagram gue, namanya sama, Guswa Motor Lovers, dan juga follow akun TikTok gue juga, namanya sama juga, Guswa Motor Lovers. Intinya isinya sama, yaitu pembahasan seputar dunia otomotif khususnya di permotoran. Ada satu lagi, follow juga fanpage Facebook gue ya, namanya Market Otomotif. Meskipun namanya beda tetapi isinya sama, yaitu dunia permotoran atau konten permotoran. Oke guys, terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.